Halo, selamat pagi. Saya Stefan Sudambul. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang siklus perolehan pembayaran investasi. Langsung saja kita masuk ke materi bagian pertama. Di sini kita akan mengetahui dan mengerti apa itu pengertian dari investasi. Investasi adalah alokasi sumber daya, baik itu dana, waktu, maupun tenaga, saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Memahami siklus investasi perolehan, pengelolaan, dan pembayaran adalah fondasi dari pengambilan keputusan keuangan yang efektif. Investasi bukan sekedar transaksi, bahwa hal ini merupakan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan pemahaman secara mendalam di setiap tahap. Perolehan melibatkan identifikasi peluang yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko, yakni memerlukan analisis yang cermat sebelum komitmen modal. Hal ini pastinya menjadi suatu hal yang sangat krusial di dalam pengambilan keputusan bahwa di mana investasi merupakan bagian dari pencanangan sumber daya kita saat ini, sehingga dengan harapan di masa depan kita mendapatkan keuntungan. Tentunya sangat diperlukan analisis yang tepat sasaran dan sesuai dengan indikator-indikator dan ukuran yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang investment planning. Perencanaan investasi adalah fondasi dari keberhasilan finansial yang dimulai dengan identifikasi tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini apakah pertumbuhan modal, pendapatan pasif, atau diversifikasi membentuk arah strategi investasi. Selanjutnya, analisis risiko dan return sangat penting. Mengakui hubungan inherent bahwa potensi keuntungan yang lebih tinggi seringkali sejalan dengan risiko yang lebih besar. Tentunya hal ini sudah kita pelajari, bahwa kita mengenal yang namanya istilahnya high return, high risk, bahwa dengan return yang tinggi akan dibarengi, akan linear dengan risiko yang tinggi juga. Pengembangan strategi investasi melibatkan perumusan rencana, tindakan yang spesifik, termasuk alokasi aset yang bijaksana, pemilihan investasi yang cermat, dan penentuan jangka waktu yang realistis. Di dalam pengembangan strategi investasi diperlukan adanya hal-hal yang real ataupun dengan kalkulasi yang realistis. Selanjutnya, apa itu investment gains? Di sini saya akan menjelaskan bahwa sumber dana dan dampaknya. Tahap perolehan investasi sangat dipengaruhi oleh sumber dana yang digunakan. Modal sendiri memberikan fleksibilitas, sementara pinjaman memerlukan pertimbangan biaya bunga, kemampuan pembayaran. Pemilihan sumber dana yang tepat adalah kunci untuk strategi investasi yang berkelanjutan. Kemudian proses akuisisi aset dan dokumentasi. Proses pembelian aset bervariasi tergantung pada jenis investasi. Saham memerlukan transaksi melalui bursa efek, sementara properti melibatkan negosiasi yang kompleks. Selanjutnya kita akan masuki investment management. Pengelolaan investasi adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pemantauan kinerja secara berkala terhadap benchmark yang relevan untuk memastikan investasi melalui tujuan yang diinginkan. Tentunya evaluasi risiko yang cermat, mengidentifikasi potensi kerugian, memungkinkan investor mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Penyesuaian portofolio atau rebalancing sangat penting untuk mempertahankan alokasi aset yang optimal seiring dengan perubahan kondisi pasar ataupun tujuan investor. Kemudian kita memasuki investment payment. Tahap pembayaran investasi melibatkan realisasi keuntungan melalui dividen, bunga, capital gain, atau pengembalian modal yang bervariasi tergantung pada jenis investasinya tentunya. Frekuensi pembayaran baik bulanan, kuartalan, ataupun tahunan memengaruhi arus kas investor. Dengan pembayaran yang lebih sering memberikan stabilitas yang lebih besar. Tentunya ada banyak indikator yang memberikan dampak yang sangat penting karena berbagai jenis pembayaran dikenakan tarif yang berbeda tentunya. Capital gain misalnya,
seringkali dikenakan pajak yang lebih rendah daripada pendapatan biasa. Tentunya dalam hal investment payment dibutuhkan sebuah kalkulasi yang terukur dan relevan di masa yang saat ini. Kemudian ada risk and mitigation. Yang pertama, investor perlu mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi investasi seperti risiko pasar, inflasi, suku bunga, likuiditas, kredit, dan operasional. Kemudian yang kedua, penerapan strategi mitigasi risiko seperti diversifikasi portofolio, hedging, asuransi, serta analisis fundamental dan teknikal, bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian akibat risiko-risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, daftar risiko dan strategi mitigasi yang sesuai, berfungsi sebagai panduan praktis bagi investor dalam mengelola risiko investasi secara efektif. Setelah kita membahas terkait materi ini, kita sampai kepada conclusion, di mana kami menuangkan conclusion pada materi adalah bahwa pemahaman siklus perolehan dan pembayaran merupakan elemen yang krusial dalam mencapai tujuan keuangan yang optimal. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang saling terkait, mulai dari perencanaan investasi yang cermat didasarkan pada identifikasi tujuan yang terukur dan analisis risiko return yang komprehensif, membentuk landasan bagi pengambilan keputusan yang rasional. Pengelolaan risiko yang efektif melalui diversifikasi portofolio dan strategi mitigasi lainnya meminimalkan potensi kerugian akibat fluktuasi pasar dan faktor eksternal lainnya. Realisasi keuntungan baik melalui dividen, bunga, maupun capital gain merupakan tujuan akhir dari investasi yang perlu dioptimalkan melalui pemahaman implikasi pajak dan strategi penarikan yang bijaksana. Dengan demikian, penguasaan siklus perolehan dan pembayaran investasi yang didukung oleh kerangka teoritis yang kuat dan praktik pengelolaan yang cermat merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan investasi jangka panjang. Sehingga untuk mencapai keberhasilan investasi jangka panjang diperlukan adanya fondasi yang kuat, di mana analisis pasar, analisis keuangan, di mana manajemen dalam investasi sangat dilakukan secara cermat. Dengan demikian, keberhasilan investasi jangka panjang jika dilakukan secara cermat tentunya diharapkan akan mendapatkan keberhasilan. Demikian saja pembahasan kita mengenai materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.